Perkenalkan, nama saya Nisi Indri dengan NIM 24175130. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian internal growth, external growth, serta contoh-contoh dan jenis-jenisnya, dan apa sih perbedaan dari internal growth dan external growth sendiri dalam perusahaan. Pengertian internal growth atau pertumbuhan internal adalah ketika sebuah perusahaan berkembang dengan menggunakan sumber daya dan kapabilitas yang sudah dimilikinya. Ini bisa terjadi melalui peningkatan penjualan produk yang ada, pengembangan produk baru, dan meningkatkan efisiensi operasi. Nah, misalnya sebuah perusahaan pakaian itu memperluas variasi mereka dari pakaian casual atau pakaian sehari-hari ke pakaian olahraga sehingga meningkatkan penjualan produk mereka. External growth terjadi ketika sebuah perusahaan tumbuh melalui faktor eksternal, seperti mengakuisisi perusahaan lain, melakukan merger, atau menjalin kemitraan strategis. Nah, contohnya itu seperti perusahaan teknologi besar yang membeli startup kecil untuk mempercepat perkembangan produk baru mereka. Adapun perbedaan internal growth dan external growth adalah sebagai berikut. Yang pertama dari sumber pertumbuhannya. Nah, internal growth itu berasal dari dalam perusahaan melalui peningkatan produk atau efisiensi prosesnya. Nah, sedangkan external growth itu sendiri berasal dari luar perusahaan melalui akuisisi merger atau aliansi strategis. Yang kedua adalah percepatan pertumbuhan. Nah, di internal growth biasanya lebih lambat pertumbuhannya, karena itu bergantung pada sumber daya dan kemampuan internal perusahaan. Sedangkan pada external growth bisa lebih cepat karena perusahaan langsung mengakses aset, teknologi, atau pasar baru dari perusahaan yang diakuisisi atau yang bermitra. Yang ketiga adalah resiko dan investasi. Internal growth memiliki risiko lebih rendah karena perusahaan tidak tergantung pada pihak luar, tetapi membutuhkan investasi jangka panjang untuk melihat hasilnya. Sedangkan external growth risikonya lebih tinggi karena melibatkan kolaborasi dengan pihak lain, namun jika berhasil, hasilnya dapat langsung terasa. Nah, perbandingan jenis-jenis internal growth yaitu yang pertama, ekspansi produk. Perusahaan dapat menciptakan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada untuk menarik pelanggan baru atau memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Contohnya, perusahaan smartphone meluncurkan model baru dengan fitur yang lebih canggih setiap tahunnya. Nah, yang kedua adalah ekspansi geografis. Jadi, perusahaan memperluas operasinya ke pasar baru, baik secara nasional maupun internasional. Contohnya itu, perusahaan makan cepat saji yang membuka cabang di negara baru. Nah, yang ketiga adalah inovasi dan pengembangan teknologi. Berarti perusahaan meningkatkan teknologi atau metode produksinya untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Contohnya sebuah pabrik itu menggunakan mesin otomatis untuk meningkatkan produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja mereka. Jadi kesimpulannya adalah baik internal maupun external growth itu memiliki keunggulan masing-masing. Internal growth fokus pada pengembangan dari dalam perusahaan, sementara external growth itu menggunakan strategi luar untuk mempercepat pertumbuhan. Pilihan strategi tergantung pada tujuan jangka panjang perusahaan sendiri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.